Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Sawitri, NIM 19042198, jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi manajemen sumber daya manusia di sektor publik tentang kompensasi sumber daya manusia. Baiklah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Sedangkan kompensasi karyawan adalah semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik dari semua pekerjaan mereka. Beberapa konsep kompensasi. Yang pertama dilihat dari sudut pandang gaji yang meliputi pengertiannya, yaitu yang pertama, balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap. Yang kedua, balas jasa yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, pengertian kompensasi yang dilihat dari sudut pandang upah, yang mana upah yang pertama yaitu adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian yang berpedoman kepada perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua, upah adalah imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan dari banyaknya pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, pengertian kompensasi yang dilihat dari sudut pandang upah insentif. Yang mana yang pertama, pengertian dari upah insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu atas prestasinya yang melebihi di atas prestasi standar. Yang kedua, upah insentif adalah imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan, yang biasa disebut dengan kompensasi berdasar kinerja. Yang terakhir, pengertian kompensasi yang dilihat dari sudut pandang benefit dan service. Yang mana pengertian benefit dan service yang pertama adalah kompensasi tambahan untuk semua karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, benefit dan service adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan, atau bisa disebut dengan kompensasi tidak langsung. Tujuan pemberian imbalan atau kompensasi secara khusus yaitu untuk mengerahkan, mengatur, dan mengawasi perilaku karyawan. Dan secara umum tujuan dari kompensasi ini yaitu yang pertama, hasil yang diharapkan adalah karyawan tertarik untuk bekerja dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya bagi organisasi. Yang kedua yaitu menjalin ikatan kerjasama formal antara karyawan dan perusahaan. Yang ketiga, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan kerja. Yang keempat, meningkatkan disiplin. Yang kelima, menghindari pengaruh serikat buruh. Dan yang terakhir, menghindari intervensi pemerintah. Asas kompensasi yaitu ada dua, ada asas adil dan asas layak dan wajar. Yang pertama yaitu asas adil, yaitu besarnya kompensasi yang dibayar kepada karyawan harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, dan internal konsistensi. Yang kedua yaitu asas layak dan wajar, yang mana besarnya kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Selanjutnya yaitu imbalan ekstrinsik dan intrinsik. Imbalan ekstrinsik yaitu imbalan di luar pekerjaan seperti upah, promosi, dan tunjangan. Yang kedua, imbalan intrinsik. Imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri seperti tanggung jawab, tantangan, otonomi, dan umpan balik.
Selanjutnya yaitu cara untuk menetapkan kompensasi, yang mana langkah-langkahnya yang pertama, mengadakan survei gaji. Yang kedua, menentukan nilai tiap pekerjaan melalui evaluasi pekerjaan. Yang ketiga, mengelompokkan pekerjaan serupa dan menentukan peringkatnya. Yang keempat, menentukan harga pada tiap peringkatnya. Dan yang terakhir, mengoreksi tingkat output. Metode dalam kompensasi. Yang pertama ada metode tunggal, misalnya ijazah S1 golongan gaji 3A. Yang kedua metode ini penetapan gaji pokok hanya berdasarkan ijazah terakhir pendidikan formal karyawan yang bersangkutan. Yang kedua metode jamak. Metode penetapan gaji pokok berdasarkan beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga. Keputusan kompensasi yang pertama yaitu keputusan tingkat kompensasi, yang mana kelompok A karyawan dengan pekerjaan yang sama di organisasi yang berbeda. Yang kedua keputusan struktur kompensasi, yang mana kelompok B karyawan dengan pekerjaan yang berbeda di organisasi yang sama. Dan yang terakhir keputusan kompensasi individual, yang mana kelompok C karyawan dengan pekerjaan yang sama di organisasi yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Dan yang terakhir, pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya. Sekian penjelasan materi tentang kompensasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.